Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya doakan kita semua saat ini berada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 25 sampai tanggal 31 Mei tahun 2025. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini dan mari kita perhatikan satu persatu. Pertanyaan nomor 1 bunyinya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan Tuhan Allah, pahlawan yang memberi kemenangan menurut Sefanya pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-20? Yang kedua, mengapa Tuhan Allah bersorak-sorak dan umat diajak untuk bersorak-sorak? Yang ketiga, bagaimana cara gereja melakukan upaya memulihkan kehidupan berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat? Itulah 3 pertanyaan yang diajukan bagi kita semua, dan mari kita bahas satu persatu. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan Tuhan Allah, pahlawan yang memberi kemenangan menurut Sefanya pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-20? Saudara, pertanyaan nomor 1 ini mengajak kita untuk memahami tema Tuhan Allah, pahlawan yang memberi kemenangan. Nah, pemahaman ini digali berdasarkan kitab Sefanya pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Jadi kita diajak, didorong untuk memahami tema ini. Dan dasar kajian kita adalah kitab Sefanya pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Ini kitab yang jarang dibacakan, yang jarang dikhotbahkan, yang kurang begitu populer dibandingkan kitab Mazmur, Amsal, dan lain sebagainya. Karena itu menarik bagi kita untuk mendalami bagian Alkitab ini. Nah, mari kita gali beberapa hal terkait dengan pertanyaan ini. Yang pertama, latar belakang kitab Sefanya itu harus kita ketahui. Sebab dasar perspektif kita untuk memahami tema kita adalah Sefanya pasal 3 ayat 9 sampai 20. Berarti latar belakang kitab ini harus kita pahami. Yang kedua, kajian teks atas ayat yang dijadikan dasar perumusan tema ini. Saudara, pernyataan Tuhan Allah, pahlawan yang memberi kemenangan, itu merupakan pernyataan yang Tuhan ucapkan sendiri. Jadi Nabi Sefanya hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tuhan sendirilah yang mengatakan bahwa dia adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Nah, karena itu penting bagi kita untuk memahami apa yang melatar belakangi, sehingga Tuhan mengatakan hal yang sedemikian ini. Mari kita telusuri kitab Sefanya. Kitab Sefanya ditulis tahun 630 Masehi pada zaman pemerintahan Raja Yosia yang berkuasa dari tahun 641 sampai 610 sebelum Masehi. Kitab ini terdiri dari 3 pasal dan 53 ayat saja. Nama Sefanya unik, saudara sekalian. Sefanya artinya Tuhan tersembunyi. Ini menyiratkan sisi misteriusnya Tuhan. Ada hal yang dapat kita pahami tentang Tuhan, tapi ada hal yang tidak dapat kita pahami. Kalaupun kita dapat memahaminya, itu karena Tuhan yang menyatakan dirinya. Nah, Sefanya ternyata memiliki darah bangsawan. Dia merupakan cucu buyut dari Raja Hizkia. Oleh sebab itu, Sefanya, dia tidak takut, dia tidak segan mengkritik para pembesar kala itu, termasuk pemuka-pemuka agama. Karena dia memang berasal dari kalangan bangsawan. Nah, dia mengkritik 2 hal. Yang pertama, penyembahan berhala. Jadi sebelum Raja Yosia melakukan pembaharuan di Israel, terlebih dalam pemerintahan raja sebelumnya, Raja Manasye dan Raja Amon, penyembahan berhala itu merajalela di tanah Israel. Nah, Nabi Sefanya tampil, dia mengkritik penyembahan berhala itu. Dia katakan, kalau kalian tidak berhenti dari penyembahan berhala,
Kalian akan dihukum oleh Tuhan, kalian akan mengalami penghakiman dari Tuhan, dan itu sangat berat. Itu hal yang pertama yang dikritik oleh Nabi Sefanya. Hal yang kedua adalah sinkretisme, mencampur adukan ajaran dalam kitab suci dengan ajaran dari agama-agama di sekitar bangsa Israel. Penyembahan berhala dan sinkretisme merupakan dua hal yang dikritik oleh Nabi Sefanya. Dan kritikan itu sesungguhnya adalah firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Sefanya. Nah, Sefanya menyerukan adanya hukuman. Sefanya menyerukan adanya penghakiman dari Tuhan. Namun, Tuhan diberitakan oleh Nabi Sefanya mengasihani mereka yang bertobat. Jadi pertobatan itulah yang sesungguhnya merupakan jantung pemberitaan dari Nabi Sefanya. Tanpa pertobatan tidak ada keselamatan. Kita sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Sebagai orang yang mengikut Yesus Kristus, ketika kita salah, ketika kita berbuat dosa, mari kita kembali ke jalan Tuhan, kita mengikuti kehendak dan ketetapannya. Nah, bagian Sefanya pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-20 merupakan berita yang disampaikan oleh Sefanya, dan berita itu adalah mengenai janji keselamatan Allah bagi umatnya. Benar, Allah akan menghukum Yerusalem. Benar, Allah akan menghukum tanah Israel. Tetapi Allah juga membaharui kehidupan umat dan menjadi pahlawan bagi mereka. Jadi penghukuman itu sesungguhnya adalah bagian dari rancangan Tuhan untuk memurnikan iman umat agar mereka bersungguh-sungguh percaya kepadanya. Pernyataan Tuhan Allah menjadi pahlawan yang membawa kemenangan itu merupakan berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Sefanya. Dan dia mendorong Nabi Sefanya untuk segera menyampaikan berita itu, karena ini sangat penting di tengah situasi kondisi umat yang tergoda menyembah berhala dan tergoda mengikuti ajaran-ajaran yang lain. Nah, dalam ayat yang ke-17, Tuhan berfirman seperti ini. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan Allah itu tidak jauh. Dia dekat dengan umat. Dia ada di antara umat. Kalau kita meminjam kata-kata di dalam Perjanjian Baru, Allah yang diperkenalkan itu adalah Immanuel, Allah beserta kita. Nah, Allah ini punya peran. Dia berfungsi ibarat pahlawan yang memberikan kemenangan, dan kemenangan ini melahirkan sukacita di kalangan umat yang sekian tahun mengalami penderitaan, sekian tahun mengalami hukuman di tanah Babel. Nah, kita semua tahu apa artinya pahlawan. Paling kurang ada 3 hal. Yang pertama, sebutan untuk mereka yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Jika dalam kehidupan ini ada orang yang sedang berjuang atau yang sedang memperjuangkan kebenaran dan keadilan, mereka dapat disebut pahlawan. Yang kedua, pahlawan itu merupakan sebutan untuk mereka yang mati atau gugur di medan perang demi membela negaranya. Karena itu di Indonesia ini ada banyak makam pahlawan. Mereka adalah orang-orang yang telah mengorbankan nyawanya demi kemerdekaan bangsa dan negara kita. Yang ketiga, pahlawan itu merupakan sebutan untuk seseorang yang berjasa dalam kehidupan kita. Misalnya, orang tua kita itu pahlawan kita, guru-guru kita itu pahlawan kita. Dan kita bisa menyebutkan siapa saja yang memperjuangkan kita, yang menolong kita, yang memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bermasa depan baik. Itu adalah pahlawan, sebutan pahlawan dalam kehidupan ini. Nah, kata pahlawan dalam Sefanya pasal 3 ayat 17 itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, gibor. Artinya pejuang, prajurit, pengawal, juara.
Itu arti kata gibor yang diterjemahkan ke dalam Alkitab berbahasa Indonesia, pahlawan. Nah, ini berarti Tuhan memperkenalkan perannya dalam kehidupan umat sebagai pribadi yang memperjuangkan mereka akan kemenangan. Sebelumnya mereka kalah, ya, dikalahkan oleh Raja Babel, Nebukadnezar, dan diangkut sebagai tawanan ke tanah Babel. Nah, dengan kemenangan yang Tuhan berikan, ini sesungguhnya mengingatkan kita bahwa proses menuju kemenangan itu adalah melewati pemurnian yang dilakukan oleh Tuhan ketika umat dihukum sebagai tawanan ke tanah Babel. Tetapi selanjutnya setelah mereka ditawan, Tuhan menolong mereka, Tuhan memperjuangkan mereka, dan mereka mendapatkan kemenangan itu tanpa kekuatan senjata. Tuhan menggerakkan hati seorang raja Persia yang bernama Kores, mengeluarkan perintah agar semua orang yang berada di tanah pembuangan Babel kembali ke tanah airnya masing-masing. Saudara, peran Tuhan ini Tuhan janjikan akan dialami oleh umat Allah. Dan benar saja, tidak lama berselang, umat dibuang sebagai tawanan ke tanah Babel. Tetapi setelah itu, mereka mendapatkan kemenangan ketika Tuhan melembutkan hati Kores, Raja Persia, untuk memulangkan umat Allah dari tanah pembuangan. Inilah karya Tuhan. Karya Tuhan yang harus disadari oleh umat Allah. Bahwa Tuhan telah memperjuangkan mereka. Tuhan memulangkan mereka. Tuhan menghadirkan sorak-sorai dalam kehidupan umat Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa ada saat Tuhan menghukum untuk memurnikan umat, memurnikan iman umat. Ada saat Dia memulihkan dan memberikan kemenangan. Semuanya itu terjadi jika umat bertobat. Tanpa pertobatan, tidak ada kemenangan. Tanpa pertobatan, tidak ada pemulihan. Pemulihan yang bersumber dari Tuhan terjadi jika kita memilih, mengambil keputusan, bertobat, dan kembali kepada Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya berbunyi seperti ini. Mengapa Tuhan Allah bersorak-sorak dan umat diajak untuk bersorak-sorak? Ini pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang menarik bagi kita. Mengapa Tuhan Allah bersorak-sorak dan umat diajak untuk bersorak-sorak? Bersorak-sorak itu adalah gambaran orang sedang bersukacita. Tidak mungkin orang sedih bersorak-sorak. Hanya orang yang bersukacitalah yang bersorak-sorak. Nah, yang menarik di sini adalah Allah pun bersorak-sorak dan Dia mengajak umat bersorak-sorak. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Allah bersorak-sorak dan mengapa Dia mengajak umat untuk bersorak-sorak? Saudara, kata bersorak-sorak diterjemahkan dari bahasa Ibrani gil, artinya bergembira atau riang gembira. Ini menggambarkan suasana hati yang bersukacita. Pertanyaan sekarang, apa yang memicu semuanya ini? Apa yang memicu ataupun yang membuat Allah bersorak-sorak dan mengajak umat untuk bersorak-sorak? Nah, disinilah pentingnya kajian teks. Kita periksa bacaan kita dan saya menemukan ada 4 hal yang membuat Allah bersorak-sorak dan mengajak umat bersorak-sorak bersama dengan Dia. Yang pertama, ayat 15. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atas Yerusalem, menebas binasa musuh. Dan dalam ayat yang ke-17, Tuhan mengangkat malapetaka. Jadi sesungguhnya Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ketika Dia mendatangkan malapetaka, sebenarnya hatinya sedih. Dan di saat Dia mengangkat malapetaka itu, Dia bersukacita, Dia bersorak-sorak. Ini menggambarkan hati yang penuh kasih sayang. Hati Allah kepada umat penuh dengan kasih sayang. Yang kedua, perhatikan ayat yang ke-17. Di sini disebut Tuhan Allah membaharui umat dalam
kasih-Nya. Nah, inilah yang membuat dia bersorak-sorak. Karena dia bertindak membaharui umat dalam kasih-Nya. Kalau kita hidup dalam suasana yang penuh kasih, kita pasti bersukacita. Yang ketiga, perhatikan ayat yang ke-19. Tuhan bertindak terhadap penindas, menyelamatkan yang pincang. Jadi dia bersorak-sorak karena dia bertindak, yang pincang dia selamatkan. Pincang adalah orang yang berjalan tidak normal. Nah, Tuhan menyelamatkan mereka. Dan dia juga bertindak, dia menghukum para penindas. Dia menyelamatkan umatnya. Yang keempat, perhatikan ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Tuhan mengumpulkan umat yang terpencar, yang tersebar di mana-mana. Dia kumpulkan dan dia pulangkan ke Yerusalem. Inilah hal-hal yang membuat Tuhan Allah bersorak-sorak. Ternyata kalau kita simpulkan, Tuhan Allah bersorak-sorak karena kasih-Nya dia nyatakan kepada umat. Nah, karena Tuhan Allah mengasihi umat, maka sudah sepantasnya umat menjalani kehidupan di dalam kasih Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara gereja melakukan upaya memulihkan kehidupan berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat? Saudara, kehidupan di era modern ini ada banyak tantangannya, dan kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan kehidupan. Tidak terkecuali keluarga, jemaat, maupun masyarakat. Kita tidak lepas dari yang namanya pergumulan kehidupan. Nah, bagaimanakah cara gereja melakukan pemulihan atas keluarga, jemaat, maupun masyarakat? Melalui kesempatan ini saya akan berbagi jawaban untuk pertanyaan ini. Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, pemulihan dalam keluarga. Gereja dapat melakukan retret ataupun melakukan penilaian Alkitab yang isinya adalah mendaratkan ajaran Alkitab. Sebab pemulihan itu bersumber dari Tuhan. Jika keluarga didaratkan pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan, maka dia pasti akan mengalami pemulihan. Kemudian pendampingan doa dan konseling bagi keluarga yang mengalami krisis. Sebab di zaman ini ada banyak keluarga yang mengalami krisis. Dengan pendampingan doa dan konseling, maka pemulihan itu akan terjadi. Yang ketiga, katekisasi pranikah harus dilaksanakan dengan terencana dan berkualitas. Jadi jangan sembarangan melakukan percakapan, penggembalaan, konseling, pranikah. Itu harus dilakukan dengan serius, karena ini sangat penting untuk menjaga keutuhan keluarga. Yang berikut, pelayanan terhadap anak-anak, remaja, dan pemuda, itu harus menjadi perhatian yang serius, agar karakter mereka terbentuk dengan baik. Nah, semuanya ini adalah upaya gereja untuk mengadakan pemulihan dalam keluarga. Yang kedua, pemulihan dalam kehidupan berjemaat. 1. Mendorong terjadinya pemulihan relasi antar anggota yang terluka dengan hidup dalam pengampunan. Sebab di jemaat manapun ada saja yang berselisih paham, dan perselisihan itu acap kali begitu serius sehingga saling melukai. Nah, gereja harus mendampingi anggota jemaatnya agar terjadi rekonsiliasi dan mereka saling mengampuni satu sama lain. Yang kedua, jemaat dibina lewat khotbah, seminar, penilaian Alkitab, katekisasi, dan juga diskusi agar hidup dalam iman dan kasih Kristus. Ini sangat penting, mendorong warga jemaat hidup dalam iman dan kasih Kristus. Yang ketiga, melakukan pelayanan pastoral, dan itu harus dilakukan dengan aktif dalam kehidupan berjemaat. Sebab jika pelayanan pastoral dijalankan dengan aktif dalam kehidupan berjemaat, maka pemulihan dalam kehidupan berjemaat itu dapat terjadi. Selanjutnya, mari kita lihat pemulihan kehidupan bermasyarakat. Apa yang harus dilakukan oleh gereja? Yang pertama, gereja melibatkan diri dalam pelayanan sosial, seperti memberikan bantuan ketika ada bencana. Gereja harus bergerak memberikan bantuan terhadap mereka yang mengalami bencana. Gereja berdiakonia terhadap mereka yang gereja berdiakonia terhadap
mereka yang berkesusahan, bahkan gereja dapat memberikan beasiswa bagi anak-anak mereka yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Yang kedua, gereja menyebarkan nilai kasih dan damai melalui kegiatan misi ataupun penginjilan. Gereja bisa datang ke tempat-tempat yang terpencil, yang terkucil, agar berita tentang kasih Kristus itu dapat dialami oleh mereka, dan nilai-nilai kasih dan damai itu dapat menyebar kemana-mana. Yang ketiga, gereja mengadakan pelatihan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini sangat penting, sebab jika keluarga ekonominya baik, maka itu membuat mereka datang ke tempat ibadah dengan sukacita karena ekonomi mereka sudah berada dalam posisi yang baik. Yang keempat, gereja harus menyuarakan keadilan, gereja harus menyuarakan kebenaran, dan gereja pun harus melakukan advokasi terhadap keluarga yang tertindas dan diperlakukan tidak adil. Itulah hal-hal yang dapat dilakukan oleh gereja dalam kehidupan bermasyarakat sebagai upaya melakukan pemulihan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Dengan demikian, kita telah selesai membahas 3 pertanyaan yang diajukan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 25 Mei sampai tanggal 31 Mei tahun 2025. Saya selalu mengingatkan, mintalah selalu hikmat Roh Kudus agar kita dituntun oleh kuasanya dalam memahami kebenaran firman Tuhan dan diberikan kemampuan untuk melaksanakan kebenaran firman itu di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.